Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Cahyo Purnama Putra, yang kedua Ricky Martin, dan yang ketiga saya sendiri, Raden Tirta Yudhistira. Kami di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, serta laporan penelitian dan laporan kegiatan. Sebelum kita mengetahui cara mendesain proposal dan laporan, langkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu proposal dan apa itu laporan. Yang pertama, proposal. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk tulisan tentang suatu proyek yang akan dilaksanakan. Proposal yang kami bahas ini terbagi menjadi dua, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal penelitian dan proposal kegiatan ini tentu saja berbeda. Secara umum, proposal kegiatan berisi tentang sebuah rancangan kegiatan yang dilakukan, yang dimana dalam proposal tersebut mengenai kegiatan, berisi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian biaya kegiatan dan lain-lainnya. Sedangkan proposal penelitian menjelaskan tentang suatu penelitian yang akan dilakukan, mulai dari mendeskripsikan latar belakang dilakukannya penelitian, sesuatu yang diteliti, kemudian prosedur penelitiannya. Biasanya proposal penelitian ini lebih rinci dibandingkan dengan proposal kegiatan. Kemudian yang kedua adalah laporan. Apa itu laporan? Laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang kami bahas ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama laporan kegiatan dan laporan penelitian. Laporan ini dibuat bertujuan untuk menyajikan suatu hasil dari kegiatan ataupun penelitian yang telah dilakukan. Nah, laporan serta proposal ini begitu penting terutama di kalangan mahasiswa karena dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi untuk melakukan suatu penelitian ataupun kegiatan ke depannya. Untuk itu, mari kita belajar mendesain laporan maupun proposal. Untuk penjelasan sistematikanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Raden. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika proposal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini yang pertama, ada nama kegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama kegiatan seperti berikut ini. Sesuai topik atau pokok permasalahan dalam kegiatan, singkat, padat, jelas, dan sebaiknya diungkapkan dalam bentuk frase. Nah, yang kedua, latar belakang. Latar belakang kegiatan yang disebut sebagai dasar pemikiran atau alasan kita tertarik melakukan suatu kegiatan. Hal-hal yang dipaparkan merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa kegiatan ini perlu diadakan. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga tampak jelas manfaat kegiatan. Oleh karena itu, pada bagian ini biasanya dinyatakan dengan tujuan umum dan manfaat kegiatan. Yang keempat, manfaat. Bagian ini merupakan sesuatu yang dapat diperoleh atau dirasakan oleh berbagai pihak setelah tujuan yang dicapai sudah terwujud. Yang kelima, ruang lingkup. Bagian ini mengemukakan populasi atau subjek penelitian dan lokasi dalam menjelaskan bagian ini. Dalam bagian ini, penulis mengungkapkan secara singkat tentang maksud utamanya dalam menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan. Yang keenam, ada waktu dan tempat. Faktor ini sangat menunjang keberhasilan kegiatan. Bahkan sekali salah perhitungan mengenai waktu atau tempat, kegiatan akan mengalami kerugian yang sangat besar. 7. Kepanitiaan. Penyelenggara ini mencakup lingkup kegiatan, syarat-syarat pendaftaran, waktu pelaksanaan, dan sebagai pelaksanaan kegiatan. Orang-orang tersebut meliputi pelindung, penanggung jawab, pembina, ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Yang ke-8, ada perencanaan anggaran. Anggaran biaya yang ditulis secara logis dan realitas
Pada bagian ini juga dilengkapi sumber dana yang digali untuk mencukupi biaya yang hendak digunakan. 9. Penutup. Bagian ini merupakan rayuan terakhir penyusun proposal kepada pembaca atau penilainya untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu proposal. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni sistematika proposal penelitian. Di sistematika proposal penelitian ini terdapat 3 bagian harus diperhatikan, yakni ada pendahuluan, ada studi kepustakaan, dan ada prosedur penelitian. Pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat 5 hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, latar belakang masalah. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dalam latar belakang masalah ini perlu dikemukakan gambaran keadaan yang sedang terjadi yang dikaitkan dengan kebijakan, teori, perencanaan, tujuan, dan pengalaman sehingga terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Yang kedua, fokus masalah. Secara umum, suatu masalah keadaan yang menyebabkan seseorang bertanya-tanya, berpikir, dan berupaya menemukan kebenaran dan dapat mengambil manfaatnya. Oleh karenanya, masalah cenderung menggambarkan adanya suatu fenomena seperti kesenjangan, ketimpangan, ketidakcukupan, ketidaksesuaian, dan ketidaklaziman. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah, maka dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jawabannya akan dicari dalam penelitian. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian sudah menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Penelitian dapat memahami interaksi dalam situasi tersebut sehingga ditemukan hipotesis dan pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi suatu teori. Yang kelima, yang terakhir, ada manfaat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis. Bila peneliti dapat menemukan suatu teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, atau mengendalikan suatu gejala. Yang bagian kedua adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan pembahasannya lebih difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak diteliti. Materi dapat diambil dari mulai yang sederhana menuju yang kompleks atau langsung berkaitan dengan kajian sosial, budaya yang berkembang pada suatu sosial di situasi sosial yang diteliti, maksud saya. Terdapat 3 kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. Bagian ketiga yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ada beberapa juga yang harus diperhatikan, yakni ada metode penelitian, tempat penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data. Pembahasannya saya jelaskan. Pertama, metode penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan kenapa penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Pada umumnya, peneliti menggunakan metode ini karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut disaring dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, ada tempat penelitian. Ketika menjelaskan tentang tempat penelitian, peneliti mendeskripsikan kecocokan tempat penelitian dengan tujuan penelitian, menggambarkan fenomena sosial dan proses yang terdapat dalam rumusan masalah. Yang ketiga, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti. Yang keempat, sumber data. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposif. Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi partisipan, wawancara secara mendalam, dan studi dokumentasi, dan gabungan kegiatan triangulasi. Yang keenam, teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data.
Terus proses analisis berikutnya nih induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan. Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui pembuatan catatan lapangan, pemberian kode pada topik penting, membuat kategori pada pencapaian pola. Yang terakhir adalah pengujian keabsahan data. Di bagian ini dijelaskan tentang uji keabsahan data yang meliputi uji kredibilitas data atau validasi internal, uji dependabilitas, relativitas, uji transferabilitas atau validasi eksternal, dan uji konfirmabilitas atau objektivitas. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh Ricky Martin. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Cahyo, yaitu tentang sistematika laporan kegiatan dan laporan penelitian. Yang pertama, sistematika laporan kegiatan. Sistematika laporan kegiatan hendaknya laporan lengkap, dapat menjawab semua pertanyaan mengenai apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk isi laporan sebaiknya diatur sehingga penerima laporan dapat memahami. Urutan isi laporan kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan disebutkan tentang latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, ruang lingkup isi laporan. Yang kedua, isi. Pada bagian ini dimuat segala sesuatu yang ingin dilaporkan, antara lain jenis kegiatan, tempat dan waktu kegiatan, panitia kegiatan, persiapan dan rencana kegiatan, peserta kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kesulitan dan hambatan, hasil kegiatan, serta kesimpulan dan saran penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Yang ketiga, penutup. Pada kegiatan ini ditulis acara terima kasih kepada yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan itu, dan permintaan maaf bila ada kekurangan juga dimaksud apa laporan itu dibuat. Yang kedua, sistematika laporan penelitian. Yang pertama, sampul. Yang kedua, judul identitas. Yang ketiga, isi laporan. Isi laporan mencakup tujuan. Tuliskan tujuan praktikum sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Yang kedua, dasar teori. Dasar teori menguraikan teori, temuan, dan bahan referensi lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan suatu praktikum. Dasar teori dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam praktikum yang mengacu pada daftar pustaka. Sumber pustaka yang digunakan diusahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari buku, artikel, atau jurnal ilmiah. Yang ketiga, alat. Tuliskan semua alat yang digunakan. Jika ada, tuliskan spesifikasinya. Yang keempat, bahan. Tuliskan semua bahan yang digunakan beserta spesifikasinya. Yang kelima, prosedur kerja atau cara kerja. Buatlah dalam bentuk diagram alir sedemikian hingga prosedur kerja tidak berupa kalimat. Juga menggunakan kata kerja. Gunakan bentuk kata kerja pasif. Flowchart dibuat untuk bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah atau prosedur dalam percobaan yang dibuat secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol standar. Yang keenam, data pengamatan. Tuliskan semua data setiap langkah yang dilakukan sesuai dengan hasil percobaan. Data pengamatan dapat dibuat dalam bentuk tabel atau kalimat yang sederhana. Data pengamatan dituliskan sesuai dengan urutan prosedur kerja yang telah dilakukan yang merupakan jawaban sementara dari tujuan percobaan. Penulisan data pengamatan yang baik dan menggunakan
dan memudahkan dalam penyusunan analisis data. Yang ketujuh, analisis data. Pada analisis data dapat diperhitungkan atau dengan satu uji statistika sesuai dengan tujuan percobaan. Yang kedelapan, pembahasan. Menguraikan semua langkah yang telah dilakukan, bukan berisi cara kerja, tapi hasil dan data yang telah dicapai, dan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Pembahasan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Kalimat ditulis dengan kaidah penulisan kalimat yang baik, yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pembahasan minimal menguraikan jawaban pada pertanyaan pada buku panduan. Gunakan berbagai sumber referensi yang pembanding. Kesimpulan berisi jawaban sesuai dengan tujuan percobaan, ditulis dalam kalimat yang sederhana. Yang ke-10, daftar pustaka. Tuliskan semua referensi yang digunakan sesuai dengan ketentuan penulisan pustaka. Yang keempat, pengesahan. Saat, tempat dan tanggal orientasi dari praktikan asisten dan dosen pengampu. Yang ke-12, yaitu lampiran. Lampiran harus dilampiri laporan sementara yang telah disetujui oleh dosen pengampu dan lampiran pendukung lain jika diperlukan. Pada pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat proposal dan laporan. Dalam mendesain proposal, kegiatan ataupun penelitian, serta laporan kegiatan dan penelitian, tentu saja tidak boleh sembarangan. Ada aturan-aturan yang berlaku dalam pembuatan proposal ataupun laporan. Ada 4 poin yang akan kami bahas yang perlu diperhatikan dalam mendesain proposal dan laporan ini. Yang pertama adalah gaya penulisan dan bahasa. Dalam penyusunan laporan ataupun proposal, kita harus memperhatikan gaya penulisan yang baik agar mudah dipahami. Begitu juga dalam bahasa. Bahasa yang kita gunakan itu harus baku agar laporan ataupun proposal yang kita tulis akan tampak lebih sistematis serta akan lebih mudah diterima. Dan poin kedua adalah waktu. Dalam pembuatan laporan ataupun proposal penelitian akan menjadi sulit apabila data yang didapat berubah-ubah sehingga merasa kesulitan dalam membatasi waktu. Untuk itu, dalam penentuan waktu harus dipikirkan secara matang. Dan poin yang ketiga adalah struktur. Laporan ataupun proposal memiliki sistematika penulisan yang berbeda. Sudah dibahas sebelumnya, sistematika ini harus tersusun secara baik dan sesuai dengan struktur umum agar terlihat lebih rapi dan tidak sembarangan. Yang keempat adalah realistis. Di dalam penulisan proposal dan laporan harus ditulis secara sejujur-jujurnya dengan menyajikan suatu fakta yang jelas dan sesuai dengan apa yang sudah diteliti ataupun apa yang sudah dilaksanakan, terutama pada bagian pembiayaan. Pembiayaan ini harus disajikan secara transparan agar tidak terjadinya permasalahan. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan mengenai pembelajaran mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, serta laporan penelitian dan laporan kegiatan. Semoga dapat dipahami dengan baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 9 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.